Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku Harian Santa Faustina nomor 136 sampai 140. Yesus membuat aku mengerti bahwa juga kalau aku tidak memberikan persetujuan kepada penglihatan itu, aku masih dapat diselamatkan. Ia tidak akan mengurangi rahmat-Nya, tetapi masih akan terus menjalin hubungan intim yang sama denganku, sehingga kalaupun aku tidak setuju melakukan pengorbanan ini, kemurahan hati Allah tidak akan berkurang karenanya. Dan Tuhan membuat aku mengerti bahwa seluruh misteri itu bergantung kepadaku pada persetujuan bebasku terhadap pengorbanan yang kuberikan dengan menggunakan segenap kemampuanku sepenuhnya. Dalam tindakan yang bebas dan sadar ini terletak seluruh kekuatan dan nilai pengorbananku di hadapan keagungannya. Bahkan kalau tidak satupun dari hal-hal ini yang untuknya aku mempersembahkan diriku sendiri, akan terjadi dalam masa hidupku di hadapan Tuhan, segala sesuatu seolah-olah sudah digenapi. Pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sedang masuk ke dalam persekutuan dengan keagungan yang tak terselami. Aku merasa bahwa Allah sedang menantikan kata-kataku, persetujuanku. Kemudian rohku membenamkan diri dalam Tuhan dan aku berkata, "Lakukanlah padaku seperti yang Engkau kehendaki." Aku menaklukkan diriku kepada kehendak-Mu. Sejak hari ini, kehendak-Mu yang kudus akan menjadi makanan bagiku, dan dengan bantuan rahmat-Mu, aku akan setia kepada perintah-perintah-Mu. Lakukanlah kepadaku seperti yang Engkau kehendaki. Aku mohon kepadamu, oh Tuhan, sertailah aku setiap saat di sepanjang hidupku. Sesudah aku menyampaikan persetujuanku kepada pengorbanan itu dengan segenap hatiku dan seluruh kehendakku, tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Jiwaku terbenam di dalam Allah dan dibanjiri dengan kebahagiaan yang sedemikian rupa, sehingga aku tidak dapat melukiskannya dalam tulisan, meski hanya bagian yang paling kecil
sekalipun. Aku merasa bahwa keagungannya menyelubungi diriku. Aku dipersatukan secara luar biasa dengan Allah. Aku melihat bahwa Allah sangat berkenan akan daku, dan sebaliknya rohku membenamkan diri di dalam Dia. Sadar akan kesatuan dengan Allah ini, aku merasa diriku dicintai secara istimewa, dan sebaliknya aku mencintainya dengan segenap jiwaku. Suatu misteri yang agung terjadi selama adorasi itu. Suatu misteri antara Tuhan dan diriku. Aku merasa bahwa aku akan mati karena mencintai, karena menyaksikan tatapan matanya sekilas. Aku berbicara banyak dengan Tuhan, namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Tuhan bersabda kepadaku, "Engkaulah kesukaan hatiku. Mulai hari ini, setiap perbuatanmu, juga yang paling kecil, akan menjadi kesukaan bagi mataku. Apapun yang engkau lakukan." Pada saat itu, aku mengalami suatu transkonsekrasi. Badan fanaku tetap sama, tetapi jiwaku berbeda. Kini Allah hidup di dalamnya dengan totalitas kesukaannya. Ini bukan suatu perasaan, tetapi suatu realitas yang disadari, yang tidak dikaburkan oleh suatu pun. Suatu misteri yang agung antara Allah dan aku telah digenapi. Keberanian dan kekuatan telah menetap di dalam jiwaku. Ketika saat adorasi berakhir, aku keluar dan dengan tenang menghadapi segala sesuatu yang sebelumnya sangat kutakuti. Ketika aku keluar ke lorong biara, suatu penderitaan dan penghinaan berat dari pihak seseorang langsung harus kuhadapi. Aku menerimanya dengan ketaklukan kepada kehendak yang luhur, dan aku merapat erat pada hati Yesus yang Maha Kudus, Tuhan, sambil membiarkan Dia mengetahui bahwa aku siap untuk menanggung apapun. Untuk itu, aku telah mempersembahkan diriku. Penderitaan tampak bermunculan seolah dari bawah tanah. Bahkan modern Margareta sendiri heran. Bagi orang-orang lain, banyak hal lolos dari perhatian, karena memang hal itu tidak berharga untuk menyita perhatian sedikit pun dari mereka. Tetapi bagiku, tidak suatu pun lolos dari perhatian. Setiap kata dianalisis, setiap langkah diawasi.
seorang suster berkata kepadaku, "Bersiaplah, suster, untuk menerima sebuah salib kecil dari tangan Mother Superior. Saya merasa kasihan kepadamu, tetapi dalam lubuk jiwaku, aku sendiri bersuka cita atas hal ini. Sudah lama aku siap untuk itu." Ketika ia melihat keberanianku, ia menjadi heran. Aku kini melihat bahwa jiwa tidak dapat melakukan banyak hal dari dirinya sendiri, tetapi bersama Allah ia dapat melakukan segala sesuatu. Inilah yang dapat dikerjakan berkat rahmat Allah. Tidak banyak jiwa yang selalu waspada untuk rahmat ilahi, dan lebih sedikit lagi jiwa yang mengikuti ilham-ilham itu dengan setia. Namun, jiwa yang setia kepada Allah tidak dapat mengukuhkan sendiri ilham yang diterimanya. Ia harus menundukkannya di bawah pengawasan imam yang sangat bijaksana dan terpelajar. Dan sebelum menjadi sangat pasti, hendaknya hal itu tetap diragukan. Hanya dengan prakarsa sendiri, ia hendaknya tidak mempercayai ilham-ilham itu dan semua rahmat lain yang lebih tinggi, sebab dengan begitu ia dapat menempatkan dirinya dalam bahaya kehancuran. Memang jiwa bisa serta-merta membedakan ilham palsu dari ilham yang datang dari Allah. Meskipun demikian, ia harus berhati-hati, sebab banyak hal tidak pasti. Allah senang dan bersuka cita kalau jiwa tidak percaya kepadanya demi dia sendiri. Karena mencintai Allah, ia menjadi waspada dan ia sendiri meminta serta mencari pertolongan untuk memastikan bahwa sungguh Allah lah yang bertindak di dalam dirinya. Dan begitu seorang bapa pengakuan yang terlatih menegaskan hal itu, hendaknya jiwa itu menjadi tenang dan menyerahkan dirinya kepada Allah sesuai dengan arahan-arahannya, yakni sesuai dengan arahan-arahan Bapa pengakuan. Cinta yang murni mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar, dan ia tidak dipatahkan oleh kesulitan ataupun penderitaan. Sebagaimana cinta tetap kuat di tengah kesulitan-kesulitan besar, demikian juga ia bertahan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang rutin dan membosankan. Ia tahu bahwa hanya satu hal yang diperlukan untuk menyenangkan hati Allah, melakukan bahkan hal-hal yang paling kecil, karena cinta yang besar, cinta dan
hanya cinta. Cinta yang murni tidak pernah sesat. Sinarnya sungguh gilang gemilang. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang barangkali tidak berkenan di hati Allah. Ia tulus dalam melakukan apa yang lebih berkenan di hati Allah, dan tidak seorang pun akan menyamainya. Ia merasa bahagia kalau ia dapat mengosongkan dirinya sendiri dan membakarnya ibarat suatu persembahan yang murni. Semakin ia memberikan dirinya sendiri, semakin bahagia ia. Tetapi juga tidak seorang pun dapat merasakan bahaya-bahaya dari jauh, seperti yang dapat dirasakan oleh cinta. Ia tahu bagaimana membuang kedok dan juga tahu dengan siapa ia berhadapan. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.